Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi dengan saya Musab Alumbarak dengan pengenalan teknologi informasi. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh untuk membahas tentang pengenalan teknologi informasi, terlebih dahulu seperti biasa kita buka dengan membaca doa belajar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, baik teman-teman, kita akan masuk kepada pokok pembahasan kita pada video-video kali ini. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang apa itu tentang internet dan bagaimana cara yang efektif saat kita sedang berselancar pada Google atau mesin pencari di internet. Nah, terlebih dahulu kita akan membahas dulu tentang definisi atau pengertian dari internet tersebut. Oke, setelah kita masuk ke penjelasannya. Internet adalah singkatan dari Interconnection Networking. Dengan pengertiannya adalah jaringan komputer yang terhubung menggunakan standar sistem Intermeshing Control Protocol atau Internet Protocol. Nah, internet adalah suatu jaringan yang dapat diakses dari media elektronik ke media lainnya. Internet juga merupakan sistem komunikasi yang paling sering kita gunakan untuk menghubungkan antara jaringan pada komputer dan lain sebagainya. Nah, internet sudah banyak digunakan dalam kehidupan masyarakat modern, seperti yang terjadi sekarang. Nah, jaringan internet bisa dibilang sangat penting untuk kita karena saat ini internet menjadi kebutuhan di setiap kalangan. Dengan adanya internet, kita bisa bersosialisasi dengan banyak orang, bahkan tidak dapat dipisahkan baik orang yang sangat jauh ataupun orang yang berada di sekitar kita. Dengan internet ini, kita bisa didekatkan dengan orang yang jauh sekalipun. Zaman sekarang sudah punya banyak pekerjaan yang mengandalkan internet, bahkan anak-anak sekolah pun sudah menggunakan internet untuk bagaimana belajar di sekolahnya. Nah, bagi generasi milenial, internet merupakan kegunaan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, berbeda dengan kalangan di luar generasi tersebut. Dari tahun ke tahun, perkembangan internet semakin pesat dari segi kecepatan dan penggunaannya. Dengan didukung banyak teknologi, proses transmisi data yang dilakukan sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dari segi kecepatan, saat ini sudah mencapai teknologi yang 5G. Nah, ini dikategorikan dengan kecepatan internet yang sangat-sangatlah cepat. Banyak teknologi yang mengembangkan berbagai jenis, mulai dari 2G atau 2G, 3G, hingga 4G. Nah, sekarang sudah muncul namanya 5G. Sedangkan dari segi penggunaan, sekarang pengembangan internet digunakan untuk kebutuhan seperti bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, bisnis, dan lain-lain. Itulah sebabnya perkembangan teknologi tidak akan ada habisnya. Nah, tujuan internet tersendiri adalah untuk mengetahui dengan cepat keadaan di luar dan sebagai media transfer file atau transfer informasi dengan melakukan akses dengan jarak jauh. Di antara manfaat-manfaat dari internet, yaitu yang pertama, komunikasi bisa jadi jauh lebih cepat, kemudian menambahkan wawasan dan pengetahuan, bisnis dan belanja online semakin mudah, dan yang terakhir adalah sebagai media hiburan. Oke, kita masuk pada poin bagaimana berselancar dengan lebih efektif di dalam Google. Nah, ada beberapa tips yang bisa kita gunakan saat kita sedang berselancar di Google atau di internet. Nah, kita sebagai pengguna internet pasti tahu banyak tentang Google kan? Google adalah situs pencari informasi lewat internet. Nah, kita tinggal mengetikkan keyword yang berhubungan dengan informasi yang sedang kita cari pada kolom pencarian. Tapi tunggu dulu, terkadang kita mendapat kesulitan. Ada kalanya informasi yang ditampilkan oleh Google tidak seperti yang kita harapkan. Apalagi informasi yang kita cari itu cukup langka di internet. Nah, berikut ini adalah cara-cara yang mempermudah kita untuk melakukan pencarian di Google. Oke, yang pertama adalah download Customized Google. Customized Google adalah sebuah eksistensi Firefox yang dapat digunakan kinerja untuk mempercepat pencarian kita melalui Google.
Kemudian gunakan tanda kutip. Sesuatu yang kita cari melalui Google bisa lebih akurat jika kita mengetikkannya dengan menggunakan tanda kutip. Contoh, tanda kutip pertandingan sepak bola. Nah, kemudian yang ketiga, gunakan sekurang-kurangnya 3 kata dalam pencarian. Google akan bekerja lebih efisien ketika kita menggunakan sedikitnya 3 kata dalam pencarian kita. Misalkan, album terbaik Sulis. Perlu diingat juga, Google hanya akan memproses 32 kata terdepan dari semua kata-kata yang kita ketik saat mencari. Nah, kemudian bagian berikutnya adalah wildcard atau tanda asterisk bintang. Nah, tanda ini berfungsi untuk menggantikan kata-kata yang kita lupa atau kita tidak tahu dan akan membuat pencarian kita menjadi lebih akurat. Contoh, tanda kutip ketika kemudian kita taruh bintang bertasbih. Lalu tanda kutip lagi untuk pencarian ketika cinta bertasbih. Oke, kemudian di poin berikutnya ada batasan hasil pencarian. Jika kita mencari suatu informasi umum tentang subjek tertentu, tetapi kita pun ingin dalam pencarian itu terdapat subjek lain yang lebih khusus, maka kita bisa menggunakan tanda minus. Dengan tanda minus ini, kita bisa mendapatkan pencarian yang lebih lengkap, contoh doping sepak bola FIFA. Nah, kemudian poin berikutnya adalah mencari lebih spesifik berdasarkan tipe file. Kita dapat mencari sesuatu lewat Google berdasarkan jenis file seperti apa yang kita inginkan. Misalkan, kita ingin mencari file dalam bentuk PDF yang berisi tentang Linux, maka kita tinggal ketik file type .2 PDF Linux. Nah, maka mesin pencari akan mencarikan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian yang ketujuh adalah buatlah jumlah hasil pencarian menjadi lebih rinci dengan menambahkan misalkan simbol dan num sama dengan 3 di akhir alamat URL pada address. Setelah itu hasil pencarian muncul, lalu kita tekan enter, maka kita bisa membatasi jumlah hasil pencarian kita menjadi 3 saja. Nah, di sini huruf atau angka 3 bisa kita ubah menjadi angka yang kita inginkan untuk membatasi pencarian-pencarian yang kita inginkan. Nah, kemudian poin berikutnya yang bisa kita gunakan adalah karakter yang tidak berguna. Secara umum, Google tidak akan memproses pencarian yang jika kita hanya menggunakan satu karakter khusus saja, termasuk tanda F atau tanda A yang terputar. Nah, karakter-karakter yang harus dihindari dalam pemakaiannya terdiri seperti yang akan saya tampilkan berikut ini. Oke, pencarian langsung di website dengan subjek tertentu. Nah, poin berikut ini adalah kita dapat membatasi hasil pencarian kita hanya pada satu website saja dengan menggunakan kata kunci site, kemudian .2 www.nameofthesite, kemudian .com. Nah, inilah contoh yang kita inginkan ketika kita ingin mencari informasi tentang AMD dari website Era Komputer, maka kita cukup menuliskan site .2 www.erakomputer.com, baru kita tuliskan AMD. Nah, kemudian untuk trik berikutnya saat kita berselancar di Google adalah mematikan filter. Secara default, Google mengaktifkan filter spam ketika kita dapat menonaktifkannya dengan mengetik tanda simbol filter sama dengan 0 di akhir alamat URL pada mesin pencari kita atau pada kolom pencarian pada bilah alamat setelah hasil pencarian muncul, lalu kita tekan enter, maka secara otomatis filter akan dimatikan. Kemudian bagian berikutnya adalah tanda sinonim. Jika ditempatkan di depan kata pencarian, maka merupakan cara yang sangat cerdas agar kita bisa Kemudian poin berikutnya adalah sinonim atau tanda yang berikut ini. Jika ditempatkan di depan kata pencarian kita, maka cara yang cerdas agar kita bisa melihat sinonim dari kata yang kita cari. Meskipun memang dengan mengetik kata itu langsung bisa, tetapi terkadang tidak hanya berisi sinonim. Contoh penggunaan sinonim vicarious. Maka Google akan menampilkan kata-kata yang sama dengan kata yang sedang kita cari. Oke, berikutnya adalah pilihan ejaan. Jika kita bingung akan mengeja suatu subjek, kita bisa menggunakan tanda pipa. Nah, seperti yang ini, nanti kita akan dikoreksi oleh Google tersebut. Contoh penggunaan penan, kemudian tanda pipa, lalu penan.
Nah, kalimat-kalimat tersebut atau kata-kata tersebut akan dikoreksi secara otomatis oleh Google. Kemudian yang berikutnya adalah definisi suatu kata. Mencari definisi suatu kata bisa kita lakukan dengan mengetikkan define, contoh penggunaan define Drupal. Maka secara otomatis Google akan langsung menampilkan definisi dari kata yang akan kita inginkan. Kemudian yang berikutnya adalah nilai tukar mata uang. Tahukah kamu kalau Google juga bisa mengkonversi nilai mata uang suatu negara ke mata uang negara lainnya? Caranya, cukup tinggal memasukkan angka atau nilai yang kita ingin terjemahkan atau kita ingin konversikan ke dalam mata uang yang kita inginkan. Maka, secara otomatis Google akan mengkonversikan mata uang tersebut. Kemudian yang terakhir adalah terjemahan. Bagi kita yang kurang menguasai suatu bahasa asing, terkadang Google juga bisa menjadi pilihan terbaik saat kita ingin menerjemahkan suatu teks atau suatu artikel yang bisa kita terjemahkan melalui Google tersebut. Nah, demikianlah pemaparan pada materi kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa memberikan ilmu tambahan bagi teman-teman sekalian. Thank you yang sudah nonton dan jangan lupa like, share, dan komen ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.